Shalom Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Saya akan membacakan warta jemaat Jumat 2 April 2021 dengan tema Kristus Imam Agung dari Ibrani 4 ayat 14 dan Ibrani 5 ayat yang ke-10. Majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah bersama keluarga, begitu juga untuk para jemaat majelis yang ada di gereja. Dan pelayan firman kita pada pagi hari ini adalah Penatua Khusus Fabio Valentino. Informasi gereja. Yang pertama, peningkatan status rohaniawan. Berdasarkan surat keputusan BPMS nomor 160/SGK/3 Romawi /2021 mengenai persetujuan peningkatan jabatan Penatua Khusus Fabio Valentino ke tingkat pendeta dan sesuai tata gereja Kristus bab 12 pasal 48 ayat 6, maka proses peningkatan kependetaan ini memasuki tahapan butir C, D, dan E. Mohon jemaat dapat mendoakan dan mempertimbangkannya. Apabila dalam 4 minggu pewartaan dan tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, maka proses ini akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Yang kedua, persembahan. Bagi jemaat yang beribadah dari rumah, persembahan dapat diserahkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, transfer via bank BCA atas nama Christian Nugraha dengan nomor rekening 47307058820. Jika ingin merubah nama menjadi nama inisial untuk diwartakan, dapat menghubungi Penatua Christian. Yang kedua, uang persembahan tunai dimasukkan ke dalam amplop di masing-masing keluarga, yang kemudian dapat diserahkan ke dalam kotak persembahan di Gereja Kristus Saroa Permai pukul 17.00 sampai 19.00. Dan bagi jemaat yang berhalangan untuk datang memberikan persembahan ke gereja dan kesulitan dalam hal mentransfer uang persembahan, jemaat dapat menginformasikan kepada majelis, dan untuk selanjutnya uang persembahan dapat diambil oleh majelis ke rumah jemaat. Yang ketiga, pengumpulan celengan. Bagi jemaat yang telah mengambil celengan guna membantu pengembalian dana pastori ke sinode, dapat menyerahkan pada hari Paskah, yaitu hari Minggu tanggal 4 April 2021 dan waktunya setelah ibadah Paskah. Atau lebih tepat bisa pada saat sore berbarengan dengan persembahan mingguan. Dan jemaat dapat mengumpulkan celengan kepada majelis atau dapat mentransfer dari celengan ke bendahara majelis atas nama Christian Nugraha dengan nomor rekening 47307058820. Yang keempat, Paskah Sekolah Minggu. Ibadah Paskah Sekolah Minggu akan diadakan secara online pada hari Minggu 11 April 2021 jam 16.00 dengan dress code baju putih. Video akan di-share di YouTube Gereja Kristus Saroa Permai. Mohon perhatian orang tua untuk mengingatkan putra-putrinya agar ikut ibadah Paskah Sekolah Minggu. Yang berikutnya mengenai saldo dana kasih per tanggal 2 April 2021 adalah Rp8.154.137. Dan untuk saldo dana pastori per tanggal 2 April 2021 Rp2.310.000. Dan untuk sarana prasana per tanggal 2 April 2021 adalah Rp852.177,8. Dan untuk saldo kas jemaat per tanggal 2 April 2021 adalah Rp6.492.986. Demikian pembacaan warta jemaat Jumat 2 April 2021. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kasih Allah telah dinyatakan bagi kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Bagi Dia segala hormat dan pujian. Mari kita sujud di hadapannya dengan berdiri, dan kita menyanyikan lagu dari KPNR nomor 7, Bagi Dia.
Pertolongan kita dalam ibadah Jumat Agung ini ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan telah mengingatkan kita dalam Markus 2 ayat yang ke-17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa."
Yesus datang untuk menyelamatkan kita, orang berdosa, bahkan rela memberikan nyawanya untuk menebus kita dari dosa. Dia rela disalib untuk menanggung segala dosa-dosa kita. Apakah kita menyadari betapa besar kasih-Nya pada kita? Atau kita lebih sering menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan berikan? Mari kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati sambil memandang Tuhan Yesus Kristus yang disalib karena dosa kita. Kita menyanyikan pujian di bukit yang jauh. Atas bukit yang jauh tampak kayu salib. Atas bukit yang jauh tampak salib kayu yang kasar dan teramat hina. Yesus menderita, mati disalibkan, menebus dosa isi dunia. Ku tetap memandang salibnya sampai ku menghadap tahtanya. Tak lagi ku lepas salibnya, sampai ku terima mahkotanya. Ayatnya yang kedua, salibnya yang tua. Yang tua, yang dihina dunia, bagiku teramat berharga. Allah Maha Kudus menjadi manusia yang mati menebus dosaku. Ku tetap memandang salibnya sampai ku menghadap tahtanya. Tak lagi ku lepas salibnya, sampai ku terima mahkotanya. Ayatnya yang ketiga, dalam kegelapan tampak salib hina. Dalam kegelapan tampak salib hina. Di sana darahnya tercurah. Di atas salibnya
Sambil musik tetap mengalun, marilah kita datang secara pribadi kepada Tuhan untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran kita sambil memandang salibnya, darah Yesus Kristus untuk menanggung dosa-dosa kita. Ya Tuhan, kami yang sangat hina ini Tuhan, kami yang penuh dengan dosa Tuhan, sebenarnya tidak pantas Tuhan, kami berdiri Tuhan menghadap kepada salib-Mu Tuhan. Karena dosa yang kami lakukan adalah dosa yang itu terus Tuhan. Dosa yang kami akui dan kami akan lakukan lagi, dan kami akui dan akan kami lakukan Tuhan. Kami benar-benar Tuhan tidak pantas menghadap salib-Mu Tuhan. Betapa besarnya pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan, untuk menebus dosa kami. Namun seringkali Tuhan kami anggap remeh, kami anggap main-main Tuhan, karena kami pikir Tuhan hidup kami masih lama, karena kami pikir Tuhan bahwa hidup kami ini Tuhan, kami sendiri yang menentukan, bukan Engkau Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami datang dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, kembali diingatkan oleh pujian kami Tuhan, bahwa kami harus datang kepada salib-Mu Tuhan, mengakui dosa-dosa kami Tuhan, untuk menerima pengampunan daripada Engkau ya Tuhan, untuk menerima anugerah Tuhan, keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, jika hari ini Tuhan kami masih bisa mengaku dosa-dosa kami Tuhan, itu semua karena kasih setia-Mu Tuhan kepada kami. Itu semua karena Engkau masih menantikan kami Tuhan, untuk sungguh-sungguh bertobat Tuhan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa untuk kesempatan ini, dan ajar kami Tuhan, untuk tetap setia Tuhan, memegang salib-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, dalam situasi apapun Tuhan, yang sedang kami hadapi pada saat ini Tuhan. Ajar kami Tuhan, memegang salib-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Karya keselamatan sudah Tuhan nyatakan bagi kita semua. Dia telah membuktikan cintanya kepada kita. Mari kita meresponi karya keselamatan dengan hidup seturut kebenaran firman Tuhan. Kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan sambil menyanyikan pujian, Aku mengasihi Engkau Yesus. Engkau Yesus.
sekalian, mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah hidup kami selalu menyenangkan hati Engkau ya Bapa di surga. Dan biarlah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu pada hari ini Tuhan, kami semakin hidup seturut dengan kehendak Engkau Tuhan. Tolong kami Tuhan di saat iman kami lemah. Tolong kami Tuhan melalui hikmat-Mu ketika kami mengalami kebimbangan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang telah hadir dalam dunia ini Tuhan, menebus kami Tuhan, sehingga kami kenal Engkau dan semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, pimpin kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu sekalian. Saudara, hari ini saya tidak pakai PowerPoint dan kita akan merenungkan dari Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai dengan pasal 5 ayat yang ke-10. Ibrani pasal yang keempat ayat 14 sampai dengan pasal ke-5 ayat yang ke-10. Dan saya akan membacakan untuk kita semua. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab iman besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam satu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Ya, demikian firman Tuhan. Yang berbahagialah setiap kita yang mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Saudara sekalian, hari ini adalah temanya Kristus Imam Agung. Gitu. Memang temanya tidak terlampau menarik ya, temanya biasa aja. Kristus Imam Agung, langsung pasti saudara-saudara berpikir bahwa ya udah Kristus adalah imam begitu ya, selesai. Tapi tidak demikian saudara, kita akan melihat kenapa dia disebut sebagai Imam Agung, karena ada satu perdebatan yang serius dalam dalam surat Ibrani sebenarnya. Tetapi saya tidak akan menjelaskan di sini panjang lebar. Tapi saya akan memulai dari satu hal yang sederhana dulu. Saudara sekalian, kalau kita berdoa, biasanya kita itu minta didoakan. Entah mengapa ajaran kekristenan itu selalu berkata demikian gitu ya. Tolong doakan saya Pak, karena saya akan wawancara. Tolong doakan saya Pak, karena saya akan pergi keluar kota. Tolong doakan saya Pak, karena saya begini-begini gitu ya. Saudara, seolah-olah kalau didoakan itu lebih manjur ya, lebih mantep rasanya. Kalau berdoa lebih enak itu kalau didoakannya rame-rame. Tolong dimasukkan warta karena saya begini. Saudara nanti habis ini jangan bilang warta dicoret ya, enggak ya saudara, enggak gitu ya. Tolong masukkan warta supaya banyak yang doain. Seolah-olah kalau banyak yang doain itu dijawab doanya. Saya meyakini saudara pasti ada yang berpikir demikian. Sehingga kita sendiri jarang berdoa. Lebih suka nitip doa ke hamba Tuhannya. Bukannya nggak boleh saudara, boleh ya. Kemana, ke penatua, majelis begitu, titip doa. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita sendiri berdoa sungguh-sungguh? Nah, saudara, seperti apa ya saya bilang ya, seperti ada perantara baru kita tuh doanya kayaknya mantep gitu. Saudara, hal ini tipis-tipis ya, antara benar nggak benar ya, sangat tipis. Hati-hati sekali.
Anda bergumul, berdoa sendiri, pasti dijawab Tuhan. Kita bergumul rame-rame, berdoa, dijawab Tuhan. Jadi kuncinya itu adalah di Tuhannya. Bukan bagaimana caranya, apakah doa sendiri, dimasukin di warta, atau rame-rame, itu lebih manjur. Tidak. Kuncinya tetap di Tuhan. Saudara, kadang-kadang, ya saya terus terang aja ya, Pak tolong doakan ini, Bang tolong doakan ini. Kadang-kadang saya lupa. Tiba-tiba besoknya datang, thank you Bang udah doain. Lah, doain apa ya? Oh, udah ini. Wih, kok saya nggak doa kok? Ini ya hebat. Bang, tolong doakan ini Pak, doakan ini. Saya lupa. Saya doain beneran. Saya tunggu-tunggu, udah dijawab belum? Belum. Saya doa lagi, dijawab belum. Kok saya doain nggak dijawab-jawab ya? Giliran saya nggak doain dijawab. Wah, mungkin saya lebih bagus nggak doain kali gitu ya. Nah, saudara, kuncinya di mana? Ngerti maksud saya poinnya ya? Kuncinya itu di Tuhan itu sendiri. Kita datang kepada Tuhan. Saudara, saya masih ingat sekali, saudara, ketika saya pelayanan khotbah, masih mahasiswa teologi di Bandung. Lalu saya tuh ditempatkan di khotbah begitu ya. Biasa ya Pak, kita kan weekend itu ya Pak, weekend begitu. Itu di Bandung, pinggiran Bandung, saya lupa itu sudah pinggiran sekali Bandung. Abis itu naik ojek sampai ke gunung gitu ya. Jemaatnya itu cuma ada 5 atau 7 orang. Nah, saya harus weekend, hari Sabtu berangkat, nginep. Apa yang terjadi? Saya dikasuguhin makanan sama mereka. Saya sih nggak suzon ya, saya nggak ini ya, mungkin kurang bersih atau gimana perut saya. Diare saya Pak. Aduh Tuhan Yesus, besok mau khotbah. Nah, permasalahannya di situ warungnya itu kira-kira ya 5 km lah begitu ya. Itu baru ada warung, jadi saya di situ. Nah, kedua, siapa yang mau nganterin saya malam? Saudara, apa yang terjadi? Saya berdoa dengan sungguh-sungguh di situ. Obat di tas saya cuma ada 1, yaitu Paramex, obat pusing. Lalu saya minum dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh perut saya, bukan kepala saya, tapi perut saya. Nah, saudara, kalau begini apa yang terjadi, saudara? Apa di mana? Kuncinya adalah di Tuhannya, saudara. Besok saya bisa khotbah seperti biasa waktu itu kejadian seperti itu. Nah, saudara, itu kuncinya di situ, saudara. Ada satu imam agung, balik lagi, saudara, yang kita suka lupakan. Kita lebih senang orang perantaranya itu orang manusia, doa kita supaya dijawab. Padahal kita lupa ada imam agung yang directly, kata Ibrani mengatakan, hampiri datang. Dia tidak lagi menjadi sebuah ada berlapis-lapis, tidak, langsung datang directly, imam agung itu. Nah, saudara, karena penulis Ibrani itu tadi menjelaskan dengan sangat jelas, imam seperti imam besar pada umumnya di orang Israel, itu adalah memang imam-imam biasa, orang biasa. Jadi dia mempersembahkan korban dosa untuk umatnya dan juga untuk dirinya sendiri. Kenapa? Pertanyaan sederhana, kenapa masih ada imam pada di orang Israel sampai detik ini ya? Karena mereka itu pada dasarnya adalah bangsa budak. Mereka itu diperbudak sekian ratus tahun, sehingga mereka itu tidak mengerti baca tulis dengan sangat baik, tidak memahami dengan sangat baik, maka dibutuhkan imam, perantara supaya umat itu memahami siapa itu Tuhan. Maka ada imam Harun dan lain sebagainya. Tapi saudara sekalian, jelas sekali penulis Ibrani mengatakan imam manusia itu penuh dengan dosa. Harun sebagai imam, dia malah mengajak umat Israel untuk mempersembahkan korbannya kepada atau menyembah anak lembu emas. Ada kelemahannya. Imam Eli dalam 1 Samuel, jelas sekali dia satu imam yang sudah 40 tahun menjadi imam bagi orang Israel. Dia melakukan kejahatan sangat luar biasa. Salah satunya dia membiarkan kedua anaknya melakukan dosa di rumah Tuhan. Hancur habis. Saudara, jadi imam-imam itu terus menerus mengalami namanya manusia berdosa. Penulis Ibrani mengatakan berbeda dengan Tuhan Yesus. Betul dia manusia, betul dia adalah Allah yang turun menjadi manusia, tetapi dia tidak berdosa. Dia tidak melakukan dosa dalam hidupnya. Saudara, ini menjadi different perbedaan, menjadi sebuah perbedaan yang sangat luar biasa. Makanya kenapa kita datang kepada imam itu. Nah, kenapa Tuhan Yesus bisa dikatakan imam besar menurut peraturan Melkisedek? Saudara, ini unik ya. Melkisedek itu adalah bukan imam. Bukan seperti Imam Lewi yang sudah digaris turunkan menjadi imam. Melkisedek itu siapa? Gak ada yang tahu.
Karena hanya muncul di Kejadian pasal 14 ayat 18 sampai dengan 20. Muncul di 2 ayat, habis itu hilang. Enggak muncul lagi, Melkisedek. Lalu dicatat lagi oleh Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai dengan 10. Siapa itu Melkisedek? Tidak berayah, tidak beribu, dan segala macam. Maka para penafsir banyak yang mengatakan Melkisedek itu adalah Tuhan sendiri. Dia bukan imam, tetapi anehnya Abraham sebagai top leader pada waktu itu memberikan perpuluhan. Itulah perpuluhan yang pertama kali dilakukan. Setelah dia berperang, dia kembali ketemu Melkisedek, lalu dia memberikan perpuluhan. Maka penafsir banyak mengatakan itu adalah Tuhan. Nah, saudara sekalian, dia bukan imam, dia bukan ini. Maka orang Israel atau orang Yahudi sampai detik ini mengatakan Yesus itu bukan imam. Tetapi penulis Ibrani mengatakan dia imam menurut peraturan Melkisedek. Karena dia tidak berdosa. Kedua, dia diakui oleh Tuhan sendiri ketika dia dibaptis, engkaulah anak yang aku kasihi. Jadi statementnya dia sebagai imam, sebagai yang ilahi itu muncul dari Tuhan sendiri. Bukan seperti imam pada waktu umumnya, ya yuk rame-rame ada upacara, gitu ya, seremoni upacara, diangkatlah imam Eli, diangkatlah imam ini. Enggak demikian. Atau kalau zaman raja-raja, raja yang menunjuk, kamu deh jadi imam aku, imam kerajaan. Raja yang nunjuk, tapi Tuhan Yesus tidak. Tuhan sendiri, engkaulah anak yang kukasihi. Dia sendiri. Maka dia mengatakan dengan jelas sekali bahwa oleh penulis Ibrani dia adalah imam. Nah, saudara, pertanyaan sederhana dari Jumat Agung. Kita pada hari ini merayakan Jumat Agung begitu ya. Apa yang menjadi pesan kuat penulis Ibrani ini? Saudara, bagi saya pesan yang sangat kuat itu di ayat yang ke-7. Saudara, ayat yang ke-7 itu luar biasa. Penulis Ibrani merefleksikan bagaimana seorang imam, bagaimana penderitaan Tuhan Yesus yang luar biasa. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Saudara, Tuhan Yesus memiliki sebagai manusia ya, ingat ya tulisannya, sebagai manusia Dia punya pilihan untuk tidak meminum cawan itu, saudara. Lebih menyakitkan lagi, tulisan berikutnya. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ketika di taman Getsemani dia bergumul, ya Bapa kalau bisa ini cawan berlalu, itu Bapa dengar, bukan nggak dengar. Tetapi Tuhan Yesus memilih untuk meminum cawan itu. Saudara, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara? Seringkali kita datang ke Tuhan berdoa supaya cawan kita ini supaya penderitaan ini kita berlalunya begitu hebat, maksudnya cepat-cepat berlalu. Apakah Tuhan dengar? Oh, dengar. Tetapi Tuhan Yesus tetap memilih meminum cawannya. Saudara, kadang-kadang dalam kita berdoa kita selalu menginginkan yang terbaik, saudara. Betul ya? Supaya pandemi berlalu begitu ya. Sepertinya saya yang baru disuntik 2 kali ya di ruangan ini, maksud saya. Saya udah 2 kali, jadi lebih kebal daripada saudara-saudara cie gitu ya. Jadi enggak ya saudara. Tetap saya dipesan berkali-kali sama dokternya, Pak, bukan kebal ya Pak, bukan kebal ya gitu. Ya dok. Ini 2 kali bukan kebal gitu ya. Saudara, kadang-kadang kita ingin cepat sekali divaksin sama Tuhan. Langsung immediately gitu ya. Langsung masalah kita rontok lalu kita menang. Saudara perhatikan Tuhan Yesus, Dia memilih meminum cawan. Walaupun doanya didengar oleh Bapa. Saudara, kadang-kadang Tuhan memang, tanda petik ya, memang menawarkan cawan ini untuk kita minum. Walaupun kita sudah berdoanya dengan sungguh-sungguh. Kita harus meminum, ada waktunya kita harus meminum. Nah saudara, yang kedua, yang kita bisa lihat dari peristiwa ini, dari Tuhan Yesus ini, dikatakan bahwa, sebentar. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Saudara, ketika kita datang kepada imam agung, imam besar kita Tuhan Yesus, tadi yang pertama, kita lebih memilih untuk cepat sekali. Doa kita dikabulkan, cepat sekali sukses dan segala macam. Tetapi kenapa Tuhan Yesus memilih cawan? Kenapa Tuhan Yesus memilih penderitaannya? Tetap dia pegang. Karena dia belajar taat, saudara.
Saudara, ketaatan itu adalah musuh besarnya manusia. Kita seringkali meminta kepada Tuhan apapun. Minta jodoh, minta pekerjaan, minta bisnis, minta kaya, minta apa lagi? Minta pinter, minta sukses semuanya. Tetapi ketika engkau mendapatkan kesuksesan itu, pertanyaan saya adalah, apakah engkau semakin taat? Enggak kan? Jarang sekali ketika orang sudah berhasil dalam hidupnya, pertanyaan saya satu, apakah engkau semakin taat atau tidak? Ada orang mungkin sudah memiliki pekerjaan yang sangat mapan, baik, usaha yang sangat bagus, ketika diminta pelayanan ngomongnya apa? Sibuk, gak ada waktu. Padahal dulu waktu miskin, doanya apa? Minta sukses, kaya, Tuhan kasih, kasih. Tuhan kabulkan. Begitu udah sukses, diminta pelayanan, waduh gak ada waktu nih. Dah, ini gimana sih? Tidak menjadikan dirinya taat, tetapi Tuhan Yesus taat, saudara. Saudara, kita koreksi kenapa permintaan kita kepada Tuhan tidak dikabulkan. Karena kalau kita dikabulkan, jangan-jangan kita menjadi orang yang sangat tidak taat dan sombongnya minta ampun. Saudara, itu perlu kita renungkan baik-baik, saudara. Saya juga pribadi merenungkan kok baik-baik. Saya meminta Tuhan tolong finansial saya sangat minim. Tuhan tolong. Yang gak ditolong-tolong tuh, istri saya bekerja, bang dapat sekian, habis misalnya gitu. Doain, gak dapat apa-apa. Saya bingung, kenapa Tuhan? Kok seolah-olah engkau tidak mendengar doa saya ya? Kok seolah-olah ini kok kayak gini. Jawabannya satu. Saya renungkan, apakah kalau engkau dikabulkan doamu, engkau menjadi taat atau tidak? Di situ baru saya mengajak istri saya, ayo kita taat. Kita taat dulu. Don't ask. Jangan minta terlebih dahulu. Belajar taat dulu. Saudara, hari ini kita merenungkan kembali. Tuhan Yesus taat. Dia taat pikul salib sampai ke bukit Golgota dengan tidak no komplain sedikit pun. Paling cuma berteriak, kesakitannya luar biasa, tapi dia belajar taat. Dan hasil daripada ketaatannya, dia menjadi pokok kebenaran, keselamatan bagi seluruh dunia. Saudara, pertanyaannya gitu, saudara, bagi kita. Saudara minta apa pada hari ini? Boleh. Saudara minta didoakan apa? Boleh. Bebas sebebas-bebasnya. Datang ke Imam Agung. Mau minta apa? Rumah, pesawat, apa? Terserah, saudara. Silakan, saudara. Tapi jangan minta istri lagi, saudara ya. Jangan ya, saudara, itu nggak boleh gitu ya. Minta, terserah, saudara. Mau minta kaya, boleh. Tapi pertanyaannya, renungkan bagi kita, apakah ketika permintaan itu membuat saya menjadi taat atau tidak? Tapi akhirnya kalau permintaan itu dikabulkan, apakah itu menjadi ketaatan saya atau tidak? Saudara, saya mengucap syukur, saudara. Saya ingat sekali tanggal 31 Maret tahun 2020 saya membuat video virtual devotion saya yang pertama kali gitu ya, dengan peralatan seadanya. Udah gitu saya lupa edit lagi. Jadi amin gitu kan. Saya berdiri, nah itu saya lupa edit, bagian berdiri matiin kamera. Jadi saya lupa edit, saya bilang saya ketawa-ketawa gitu ya. Dan ketika sudah 1 tahun, saudara, dengan kesetiaan saya, saudara-saudara, ada yang nonton nggak nonton gitu ya, saya belajar taat loh. Saya sebagai hamba Tuhan belajar taat membaca firman Tuhan. Sekarang sudah 2 Samuel, saya nanti gitu. Saya bilang, ya juga ya, kenapa udah 1 tahun begini, saudara itu jam 4 pagi ya bangunnya ya. Jadi bukan jam 4 pagi sekalian ikut sebelah gitu ya. Saya kan alarm alam ya. Nah gitu kan, itu langsung bangun. Ya, kita langsung cuci muka gitu ya sekalian. Saya di meja. Jadi saya tuh harus baca dulu ayat itu, saya renungkan, saya buka tafsiran kayak khotbah. Saya buka tafsiran, lalu saya pikir nanti nih ngomongnya apa, gimana, begitu saya baru tag video, udah salah-salah, kadang-kadang cuma video 5 menit, saya ngulang sampai 1 jam. Saya kayak salah-salah. 1 tahun, 365 hari. Everyday saya bangun jam 4 pagi. Begitu, setel sana, setel sini, sana, sini, cari ini, cari ini. Saudara, saya nggak tahu kenapa saya mau belajar taat saja sama Tuhan. Membaca firman Tuhan. Pertanyaannya, saudara, kita lebih enak mana? Meminta atau belajar taat? Pada hari ini, kita pengennya sih meminta langsung selesai. Tapi pada hari ini, saudara, kita belajar dari salib Kristus. Bahkan sampai Ibrani menulis 2 hal itu yang paling penting
Dia meminta, tetapi hasil dari permintaan itu adalah belajar taat. Saudara, mari kita renungkan pada Jumat Agung ini. Kita akan menerima roti dan juga anggur perjamuan kudus. Itu adalah untuk kita belajar taat. Apapun yang kau berikan ya Tuhan, saya ingin belajar taat. Taat dulu saudara, berkat itu berlimpah di kemudian hari. Carilah dahulu kerajaan Allah. Ada begitu banyak orang mencari kerajaan Allah, tetapi memang pengennya itu mendapatkan berkat. Tetapi Ibrani mengajarkan beda lagi. Benar, cari dahulu kerajaan Allah dalam ketaatan kita. Saudara pulang dari sini, belajar taat. Di rumah, kalau saudara membaca firman Tuhannya sudah bolong-bolong, belajar taat saudara. Saudara jangan pernah bermimpi membangun keluargamu dengan hanya berdasarkan nilai budaya. Saya ingin jelas mengatakan, ada argumentasi di Alkitab banyak sekali. Jangan pernah bermimpi membangun relasi kita hanya berdasarkan nilai-nilai norma sosial. Karena itu salah semua saudara. Bisa menjadi bumerang dan salah. Tetapi bangun relasi kita, bangun keluarga kita, bangun relasi kita dengan sesama melalui nilai kebenaran firman Tuhan saudara. Dari mana saya bisa tahu? Baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Dan ketika kita belajar taat membaca firman Tuhan, saya meyakini saudara, apapun yang Anda minta dikabulkan. Karena kita sudah taat. Karena Tuhan tahu, kalau saya kabulkan, engkau tidak menjadi sombong. Karena Tuhan tahu, kalau engkau dikabulkan permintaanmu, engkau tetap setia dalam pelayanan, engkau tetap setia dalam firman Tuhan. Tapi kenapa kita tidak dikabulkan? Mungkin doa kita saudara, karena memang hasilnya menjadikan kita tidak taat saudara. Mari pada hari ini Tuhan, saudara, kita akan menerima perjamuan kudus dan kita ingat salib Kristus untuk belajar taat. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami pada hari ini Tuhan kembali diingatkan untuk kami kembali taat Tuhan. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus tolong kami bahwa dalam kehidupan kami Tuhan, seringkali Tuhan, ketaatan itu menjadi hal yang kami hindari Tuhan. Bahkan ketaatan kami di dalam Engkau ya Tuhan, kami mungkin sangat jauh. Tetapi pada hari ini Tuhan kami diingatkan, Engkau adalah imam besar kami Tuhan. Kami datang kepada Engkau Tuhan dengan ketaatan kami Tuhan. Tolong kami Bapa di surga, dan biarlah melalui perjamuan kudus pada hari ini Tuhan, Tuhan Yesus tolong kuatkan kami sehingga hidup kami Tuhan seturut dengan kehendak Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat sekalian, hari ini adalah hari Jumat Agung di mana seluruh dunia umat Tuhan memperingati hari yang sangat bersejarah di mana Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan kita sekalian. Saya akan membacakan tata cara sakramen perjamuan kudus. Yesus waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Karena itu setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, adalah untuk memperingati akan Dia. Kita menerima ini sebagai tanda dan meterai akan kasih dan setianya kepada kita. Kita memperoleh ketentuan ini dalam iman bahwa Ia telah memberikan tubuhnya dipakukan di atas kayu salib dan mencurahkan darahnya supaya jiwa kita yang lapar dikenyangkan dan disegarkan serta memperoleh hidup yang kekal. Dengan demikian, perjamuan kudus berarti Tuhan Yesus melalui pengorbanannya, kematiannya di kayu salib, telah menebus segala dosa kita dengan menanggung hukuman kita. Tuhan Yesus telah mengadakan perjanjian yang baru dengan kita. Roh-Nya yang menghidupkan dikaruniakan kepada kita, supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam satu persekutuan yang benar. Tuhan Yesus menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam persekutuan yang benar,
yang patut kita tunjukkan dengan perkataan dan perbuatan. Pemeriksaan diri. Supaya kita memuliakan Tuhan dalam perjamuan kudus ini, yang menguatkan dan menghibur, maka perlulah masing-masing memeriksa diri kita dalam hal sebagai berikut. Hendaklah masing-masing sadar akan dosanya, lalu merendahkan diri di hadapan Allah, serta mencari kelepasan dari Dia saja. Hendaklah masing-masing bertanya pada diri sendiri, apakah sungguh percaya bahwa dosanya telah diampuni oleh Yesus Kristus, Tuhan yang disalibkan, mati dan yang telah bangkit. Hendaklah masing-masing mau menyatakan syukur kepada Allah dengan hidup selaku anak-anaknya yang setia. Penolakan dan penerimaan. Barang siapa menyadari dosanya, serta memohon pengampunan dari Tuhan Yesus, serta percaya bahwa dosanya telah diampuni, tentunya akan diterima dan diperbolehkan turut mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Tapi yang tidak merasa demikian dalam hatinya, dinasihatkan supaya jangan turut mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, karena kita tidak menghargai pengorbanan Yesus. Nasihat ini ditujukan pada mereka yang masih ingin terus hidup dalam dosa. Tapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal ini diperhadapkan kepada kita bukan untuk mendukacitakan hati kita, seolah-olah kita hanya dapat mengambil bagian dalam perjamuan kudus kalau kita tidak berdosa. Kita memuliakan Tuhan dalam perjamuan kudus ini bukan karena kita sempurna, melainkan karena Yesus Kristus mengampuni dosa kita. Sebab jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri. Tapi jika kita mengaku dosa kita, berniat sungguh-sungguh memperkuat iman kita, serta melawan keinginan yang jahat, dan hidup menurut kehendak Allah, maka kita mempunyai keyakinan bahwa dosa kita atau kelemahan kita tidak akan menjadi rintangan bahwa Allah menerima kita dalam anugerah-Nya. Namun demikian, bagi saudara-saudara yang belum dibaptis dewasa atau disidi, mohon untuk tidak mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Tapi bagi saudara sekalian, Bapak Ibu sebagai pengikut Yesus yang sudah baptis dewasa atau sudah disidi, boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Dan kalau ada Bapak Ibu yang dari gereja lain yang pada saat ini beribadah, mengikuti link ibadah kita, baik yang hadir di gereja maupun yang di rumah jemaat, kalau sudah disidi atau dibaptis dewasa, boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus dengan merenungkan pujian ini. He joins us here. He breaks the bread. The Lord who pours the cup is risen from the dead. The one we love the most is now our gracious God. Come take the bread, come drink the wine, come share the love. Yesus hadir di tengah perjamuan, Roh-Nya bekerja. Sebab Dia yang berkorban, bangkit dan hiduplah. Mari datang, mari makan dan minumlah. Mari datang, mari makan dan minumlah.
terpaku di kayu salib, tetapi Engkau telah menggantikan kami. Kematian-Mu mendamaikan kami dengan Allah. Kematian-Mu membuat kami diselamatkan. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami diizinkan untuk datang kepada-Mu dalam ibadah ini, dan kami menerima perjamuan kudus. Dan kami menghargai tinggi pengorbanan. Siapkan hati kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sebab apa yang telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, Ia memecah-mecahkannya. Ia mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan Dia berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Mari segalanya sudah tersedia, bagikanlah di antara saudara-saudara. Instrumen pada kaki bukit. Haruslah pandang sama. Bapak Ibu yang berada di rumah boleh menyiapkan roti dan anggurnya dalam bentuk kemasan. Bukanya pelan-pelan supaya tidak tumpah. Setelah menerima roti dan anggur, Bapak Ibu boleh berdoa masing-masing, merenung di hadapan Tuhan, merenungkan kasih-Nya begitu besar. Berkomitmenlah di hadapan Tuhan untuk lebih setia dari tahun-tahun sebelumnya. Mari saya undang kita semuanya bangkit berdiri, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Tangan kanan kita memegang roti, kita menaikkan tinggi, menghargai pengorbanan Yesus. Tubuhnya telah terpaku di kayu salib demi kita. Mari kita makan roti bersama-sama. Tangan kanan kita memegang roti anggur, angkat tinggi, menghargai tinggi pengorbanan Yesus. Darahnya telah tumpah untuk penyucian dosa kita. Mari kita minum anggur bersama-sama. Kita akan doa syukur yang dipimpin oleh Penatua Khusus Fabio Valentino.
Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk pengorbanan Engkau di atas kayu salib Tuhan untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, biarlah kami kembali taat kepada Engkau ya Tuhan. Tolong kami Tuhan ketika iman kami sedang dalam keadaan lemah. Tolong kami Tuhan ketika pergumulan hidup kami Tuhan mengaburkan Tuhan iman kami kepada Engkau. Tolong kami Tuhan, dan melalui perjamuan kudus ini Tuhan, kami kembali dikuatkan, kembali diingatkan Tuhan betapa besar anugerah Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Allah yang senantiasa menolong kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali baik di gereja maupun yang di rumah. Persembahan syukur untuk perjamuan kudus bisa dimasuki ke dalam amplop dan diserahkan pada sore hari. Kembali Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita bangkit berdiri, kita akan mengaku pengakuan iman. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dengan mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan hari ini terdiri dari dua, yaitu untuk kas gereja dan untuk persembahan perjamuan kudus. Bagi jemaat yang beribadah dari rumah, persembahan dapat diserahkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, transfer via bank ke Bank BCA atas nama Christian Nugraha dengan nomor rekening terlampir di warta. Atau yang kedua, uang persembahan tunai dimasukkan ke dalam amplop di masing-masing keluarga yang kemudian dapat diserahkan ke dalam kotak persembahan di Gereja Kristus Sarwa Permai pada pukul 5 sore sampai dengan pukul 7 malam. Atau yang ketiga, bagi jemaat yang berhalangan untuk datang memberikan persembahan ke gereja dan kesulitan dalam hal mentransfer uang persembahan, jemaat dapat menginformasikan kepada majelis untuk selanjutnya uang persembahan dapat diambil oleh majelis ke rumah jemaat. Mari kita hantarkan persembahan kita dengan menyanyikan pujian Nafiri Rohani 244 bagi Yesus semuanya.
bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, hari ini kami boleh beribadah Tuhan untuk anak-Mu yang tunggal yang mati bagi dosa kami. Kami mengakui dosa kami ya Tuhan, biarlah kami boleh putih suci seperti salju ya Tuhan kembali ke hadapan-Mu. Kami berterima kasih atas pengorbanan-Mu di kayu salib Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah melakukan perjamuan kudus, biarlah itu menjadi peringatan akan salah dan dosa kami. Bapa di sorga, kami sudah mengumpulkan persembahan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkati persembahan ini Tuhan. Biarlah dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini maupun di tempat lain Tuhan. Biarlah kami boleh memberi lebih lagi pada hari yang akan datang. Biarlah Engkau berkati tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi Tuhan. Berkati segala pekerjaan usaha kami Tuhan. Biarlah Engkau limpahkan rezeki bagi kami Tuhan. Dan kami boleh memberi yang terbaik, terlebih tubuh jiwa raga kami sebagai persembahan yang hidup bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah persembahan ini dikelola dengan baik oleh majelis ya Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kristus telah mati bagi kita orang berdosa, sebab Dialah juru selamat dunia, Imam Agung, Sang Raja Mulia. Kita yang telah diselamatkan dari maut, mari dengan bersukacita kita menyanyikan pujian Nafiri Rohani 112 ayat 1 sampai dengan 3. Mari nobatkan Sang Raja. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing dan kita menerima berkat dari Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
teduh silakan.